Streaming short series RCTI Plus gratis. Gua kalau itu gue nggak mau yang menikahi. Kalau buat sekarang gue nggak mau lah, karena gue harus menghormati juga. Itu suami yang sekarang adalah teman gue gitu loh. Gitu. Dia yang bikin tato ini. Jadi gue harus menghormatin gitu. Oh, jadi suaminya Lisa yang sekarang ini adalah temannya Lino? Iya. Jadi di cafe gue tuh coffee shop, atasnya lantai 2 itu studio tato. Jadi anak-anak pamulang yang artis-artis tato ketika ada sebuah job, kita ngumpulnya di situ gitu. Gue kasih wadah bersama teman-teman gue ini gitu loh. Jadi mereka freelance di situ, datang ya bagi hasil sih gitu. Mereka 70, gue 30-nya gitu. Oke. Mungkin lebih kepada menafkahi ya, menafkahi anak. Kalau ke CA-nya gue mau nafkahin, tapi kalau buat dia buat ngapain lah. Artinya itu memang kamu udah siap banget ya. Nah, ini yang timbul pertanyaan netizen ini, mungkin akan ada hubungan antara kamu berteman baik dengan suaminya Lisa yang sekarang. Bahkan mungkin Lisa bertemu dengan mungkin seperti apa sih? Ini sahabat kamu atau mungkin seperti apa? Circle aja sih. Kan kalau di Pamulang kita ya orangnya itu aja ya. Maksudnya ya lu main dimanapun lu berada ya lu pasti semuanya kenal gitu loh. Gitu. Kita punya wadahnya sendiri. Terus kita kadang-kadang juga nongkrong kalau malam minggu weekend gitu, kita punya adalah namanya paskit, kita bisa nongkrong di situ, kita ngopi-ngopi di situ segala macem gitu lah. Hubungan lu sama dia nggak terganggu? Gue sama Edo ya mungkin kalau terganggu ya Edo enggak sih, maksudnya gue ngormatin Edo sebagai temen gitu, dan Edo ngormatin gue juga sebagai temen gitu kan. Emang gue duluan kan yang kenal sama si Lisa gitu, baru ke Edo gitu loh. Jadi ya saling jaga aja sih. Yang gue punya masalah kan gue sama Lisa, bukan gue sama Edo gitu loh. Dewasa aja sih, gentleman lah. Pernah dalam satu wawancara Lisa juga mengatakan bahwa suaminya sempat down gara-gara masalah ini. Lu tahu soal itu? Nggak tahu, tapi ya wajar sih. Suami mana yang nggak down gitu loh. Harusnya gue sebenarnya nggak mau komentarin ini ya, karena itu bukan ranahnya gue ya. Tapi ya suami yang baik adalah ya seperti Edo gitu loh. Dia harus bisa punya pemikiran yang takut lah atau segala macam lah. Karena kan Edo juga punya keluarga gitu loh. Ada reputasinya tersendiri juga gitu bro. Tapi dengan masalah ini, karena lu juga kenal baik sama Lisa dan lu juga kenal baik sama Edo, pernah nggak sih komunikasi dengan Edo, atau pernah nggak Edo bertanya atau bercerita soal masalah ini? Nggak pernah. Ya mungkin saking kita saling menghormati ya, jadi ya lebih baik ya silence saya sih. Maksudnya Edo silence ke gue, ya gue silence ke Edo. Jangan saling nyolek aja sih, gitu loh. Tapi lu dapat tahu kabar Edo terakhir seperti apa mungkin? Baik-baik saja atau memang baik-baik dalam aja waktu itu? Enggak, waktu itu pernah gua saudara gue sih di medsos yang tok gitu kan. Dia lagi live nih, usil nih saudara gue nih. Pakai kita ngetik di situ, Cea lagi apa? Cea anakku gitu. Terus tiba-tiba si Lisa ini nyeletuk, "Papi, ayang, Ino nih, gebugin aja nih." Tapi Edonya nggak ada komen sama sekali apapun. Gebugin aja nih di kafe ini besok. Gue sih ketawa-ketawa aja. Habis itu ya gue diblokir. Tok gue diblokir gitu loh. Oke, karena itu memang syarat itu ya, persahabatan, pertemanan kalian ya. Iyalah. Saling menghormati. Saling menghormati, benar. Oke. Dari kasus ini kan akhirnya lu muncul dalam persidangan nih, sama Lisa nih. Iya. Banyak publik juga menilai bahwa apakah ini permintaan dari pihak gue dibayar gitu, atau ada permintaan khusus dari RKK, atau memang ini motif atau pure ini benar-benar dari lu sebagai ayah yang memperjuangkan anak. Gue maju gitu bukan untuk menguntungkan pihak manapun atau merugikan pihak manapun. Gue maju sendiri itu karena gue pengen tahu ini bener nggak Cea ini anak gue gitu. Jangan sampai ada salah satu yang dirugiin. Kasihan juga kan ketika ada, apalagi Pak RK, seorang public figure yang sangat besar kalau buat gue sih. Dan gue juga ngefans gitu sama Pak RK. Tapi janganlah gitu. Jangan ada yang saling dirugikan lah. Gue yang maju sebagai gue pribadi gitu loh. Dengan dukungan keluarga gue, nggak ada yang orang bilang atau netizen bilang dibayar. Gue kalau dibayar, kulit gue udah kinclong, gigi gue udah putih, gue pakai Rolex, mobil gue mungkin udah Alphard atau Ferrari lah. Gitu. Terus sekarang gue standar aja, biasa-biasa aja. Dan itu memang berjalan lurus ya ketika pihak kuasa hukum lu juga bertemu sama pihak RK juga memang di pihak sana juga nggak tahu ya tiba-tiba kalian datang. Benar. Itu.
Seperti apa penerimaan pihak RK ke kalian? Kayak kemarin itu kan perdana gua habis bebas, terus gua langsung ikut sidang intervensi gitu ya, sangat welcome sih mereka. Maksudnya kita sempat ngobrol, jabat tangan ya kayak orang dewasa ketemu orang dewasa lah, maksudnya ngobrol aja gitu, nggak lebih. Habis itu ya pulang masing-masing, gua pulang dengan keluarga gua ya, Pak Muslim Jaya Butar ya pulang dengan timnya mereka gitu loh. RK kaget nggak ketika awal kemunculan lo di publik ini? Ya gue sih nggak tahu ya bro, maksudnya kaget apa enggak, karena kan belum nggak ada. Gue sih berharap banget bisa ketemu bapak gitu. Pengennya sih ya kalau bisa dikasih waktu ketemu gitu kan, maksudnya ya kita ngobrol, duduk bareng, ngopi bareng gitu. Ya mungkin kalau dengan adanya gue ya mungkin kaget ya, mungkin kemungkinan kaget lah. Karena kan ada, maksudnya selama ini dia dituduh-tuduh dengan si Lisa ya ada gua nih gitu ya. Ya kemungkinan ya seneng lah kalau adanya gua gitu loh. Salah satunya ini kan mereka merasa diuntungkan Iya. dengan adanya kehadiran lu nih. Ada pesan-pesan nggak sih dari Pak Muslim waktu itu ketika langsung bertemu dengan lu di sidang? Hanya bilang terima kasih, kamu sudah mau datang ke sini, hanya gitu doang sih ya gitu. Layaknya orang ketemu baru pertama kali gimana sih, maksudnya kita saling sapa, salam tangan gitu bro, nggak lebih. Soal video dugaan asusila LM yang beredar, lu tahu itu soal itu? Tahu, tapi gue nggak mau lihat. Gue hanya waktu itu malah gue taunya ketika gue di pesantren ya, ada gue dikasih tahu sama petugas di sana, bapak-bapak gue lah, no sini no kasih lihat ya, karena mereka takutnya itu adalah gue gitu. Ini siapa nih no, ini bertato. Oh iya, ini mah bukan pak, tapi lu tahu pak gitu. Ya udah semen gitu doang, gue tahu. Gue hanya lihat di awalannya doang udah. Ini bener nggak sih si Lisa? Ya gue lihat ya bener pak, ini Lisa gitu doang. Kalau lawannya bukan dari circle-nya Lino ya? Bukan. Setelah itu kan dia dilaporkan ya atas dugaan kasus asusila itu di Polda Jabar. Tahu juga soal itu? Nggak tahu. Malah gue taunya pas pulang gitu ya. Maksudnya lawyer gue sih ngasih tahu. Nox nih lihat. Ah, masa sih? Agak kaget juga ya. Ternyata secepat itu untuk dijadikan, maksudnya dipanggil ke Polda Jabar gitu loh. Gitu bro. Senin nanti ini atau Rabu nanti ini kabarnya kan akan ada sidang lagi. Iya. Lu sendiri akan hadir atau hadir terus gue. Ketika emang gue pengen hadir aja biar jalan-jalan juga bro. Udah 3 tahun lama men di dalam pesantren itu, gue pengen jalan-jalan aja. Kehadiran lu nanti agendanya mungkin seperti apa? Agendanya setahu gue intervensinya diterima apa enggak ya? Oke. Yang setahu gue sih gitu doang. Gitu loh. Intervensi dari lu nih ya? Iya. Gitu. Kalau misalnya diterima? Alhamdulillah lah, berarti memang mereka gimana ya? Ya gue bersyukur aja sih bahwa gue tuh dinyatakan ada gitu, gue ada wujudnya gitu loh, karena gue melakukan intervensi gitu bro. Kabar Lisa dituntut 105 miliar oleh pihak RK, tanggapan mungkin seperti apa? Kalau gue jadi bapak mah, gue tuntut 1 triliun beneran, karena sangat merugikan lah. Merugikan dalam artian gini, bapak sekarang nggak bisa kerja gitu, walaupun ya dia pebisnis juga kan, namanya tercemar ya kan, ya kasihan lah. Terus ada keluarga yang dirugikan juga, hubungan keluarganya dengan bapak dengan Bu Cinta terganggu juga, ya wajar lah tuntut 100 M. Kalau gue sih 1 triliun gue tuntut beneran. Lino, pas lu muncul di publik nih, pernah nggak Lisa mencoba untuk menghubungi lu atau nomor-nomor asing ada nggak pernah. Semua medsos gue yang dikenal itu di unfollow atau diblokir gue gitu. Nggak pernah dicari sama Lisa? Nggak. Mungkin ya dia berpendapat kan gue kan nggak penting kan buat dia, tapi ya gue juga punya maksud ya, gue tuh ya punya tujuan. Lu ngomong sama gue adalah gue bapaknya Selin waktu di 2021 ya, tolong pegang ngomong kata-kata lu, itu doang sih kalau gitu. Karena kan kemunculan lo ini kan juga bisa jadi ancaman nih buat mereka. Ya, alhamdulillah bagus lah kalau udah gue jadi ancaman ya. Gue nggak, maksudnya gue hanya memperjuangkan omongan ketika si Lisa bilang anak gue ya, gue pengen ngejar itunya doang bro, nggak nyari nggak lebih gitu loh. Pengennya sih secepatnya tes DNA gitu loh. Iya, lu udah siap ya untuk melakukan tes DNA itu sendiri? Siap banget.
Tapi nggak tahu pihak Lisanya mau nggak gitu loh. Katanya kan nggak mau, yang gue denger ya, yang dari lawyer gue bilang katanya apaan sih gue suka ikut campur lah. Gue campur, lu merasa gue tuh sama lu kita punya hubungan Cak gitu. Tolong lu jangan amnesia. Di mana hati nurani berada gitu loh. Punya hubungan ya, jangan amnesia. Oke Noh. Nah, dari perjalanan cerita lu sama Lisa nih kan tentunya mungkin lu masih simpan gak sih kayak bukti-bukti lu bertemu sama dia atau foto-foto lu dulu sama Lisa? Foto gua waktu itu hanya beberapa ada foto ya, tapi kalau buat CA itu banyak lah, lumayan banyak ya. Kan disita sebagai jaminan di pengadilan Tangerang, nggak bisa lah untuk diambil lagi gitu loh. Kalau itu bisa mah, bodoh, banyak lumayan. Gitu bro. Itu bukti-bukti transferan itu ya? Bukan transfer, maksudnya foto kita berdua ada, fotonya CA, sampai yang foto yang dia si Lisa naked abis lahiran itu juga ada di situ semua gitu loh. Dia kirim-kirim itu ya. Iya, semuanya ada di situ. Jadi bukti-bukti itu sudah nggak ada ya di kejaksaan, nggak gue pegang gitu. Tapi udah ada di pihak pengadilan itu semua. Yang di pihak bukti iya. Maksudnya pengadilan yang gue waktu tersandung kasus gue ya, gitu. Bukan pengadilan yang akan dijalanin, enggak. Gue yang ngasih bukti pengadilan ini ya yang ada aja sih, gue kayak bukti chat di dia, gue DM di IG, gue juga sempat nasehatin gitu. Kamu yakin Cak? Bukannya Cak itu anak gue gitu, gue bilang. Malah gue dibilang halu. Lah, mana aja lu? Malah emang gue gitu, dan gue dikata-katain lah dengan kata-kata kasar gitu loh. Ya gue sih tetap ya keep strong aja lah. Untuk sidang besok nih, persiapan lu seperti apa? Kalau buat persiapan gue ya begini-gini aja bro, maksudnya itu kan yang tahu kan lawyer gue ya. Gue hanya maksudnya gue serahkan semua ke emang gue kuasakan kepada kuasa hukum gue gitu loh. Gue hanya sebagai saksi, gue datang ya, gue pengen jalan-jalan, udah itu doang, nggak lebih kalau gue sih. Nggak gimana-gimana. Kalau nanti di sana akhirnya lu bertemu dengan Lisa, apa yang pengen lu katakan ke Lisa? Senyum aja sih. Gue nggak mau terlalu banyak kata karena apa ya? Biarkan ya semesta yang berbicara gitu loh. Cuma gue ngomong kayak gimana pun dia bakal deny gitu, bakal nolak, ngapain gitu. Gitu aja sih. Gue hanya pengen tahu gestur tubuhnya kalau ketika dia sama gue bertemu gitu. Apalagi kan katanya dia pengen ludahin gue pengen tahu aja diludahin apa enggak kalau gue gitu loh. Itu aja sih bro. Tapi even Lisa deny soal itu semua kan sebenarnya dia tahu bahwa suami dia sekarang ini juga teman lo, maksudnya kan dia tahu itu. Ya nggak tahu ya, kalau buat situ mungkin lu bisa tanya ke mereka deh, karena gue bukan ranahnya gue juga untuk ngomong kayak gitu kan. Gitu loh. Mungkin untuk closing statement nih dari lu nih. Apa sih harapan lu dan yang paling banget lu mau kejar nih, tujuan lu nih? Goalsnya ya, harapan gue ya cepat kelar aja sih, maksudnya jangan terlalu banyak drama. Gue juga nggak pengen terlalu banyak bertele-tele. Gue juga hanya pengen mau tes DNA gitu. Yuk bareng-bareng tes DNA semuanya gitu kan. Terus ya udah sih gitu doang ya mudah-mudahan sih CA terbukti anak gue ya gitu loh. Pengen banget gue gitu. Ya mungkin kalau CA terbukti anak gue ya akan gue ambil. Akan lu ambil? Ambil lah, gue hak asuhnya akan gue ambil lah gitu loh. Gimana pun caranya akan gue perjuangin. Akan lu perjuangin ya? Iyalah, darah daging bro. Oke. Lu sendiri akan punya niat nggak sih untuk nanti pada kedepannya mungkin menuntut Lisa atas, karena kan beberapa kali kan dia sering maksudnya menuduh. Aduh banyak banget ketika dia nuduh gue, akhirnya bisa gue tahu katanya dia menulis lah di Instagramnya gue sama lawyer gue bawa pistol segala macam, tuduhan-tuduhan palsu itu. Gue bilang ya gue serahin semua ke lawyer gue sih, karena ya gimana pun ya kalau gue sih gimana ya, gue masih punya hati, maksudnya entar gue rembukin lagi deh kalau ketika emang ini udah terlalu kurang ajar gitu dengan apa statement dia tentang gue selalu buruk gitu kan, ya mungkin ada kemungkinan kita akan menjalur jalur hukum gitu bro. Rencananya nanti berangkat dari Jakarta ke Bandung kapan? Mungkin kalau misalkan di hari Rabu gue biasanya nginep gitu loh, jadi berangkatnya sehari sebelumnya karena terlalu jauh juga kan kalau dari rumah, jadi pengen santai-santai aja dulu bro gitu.